Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-240. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa lemah, ajzi. Allahumma ya Allah, inni isnikula iku a'udzu. Nyuwun kebareksa kula, nyuwun perlindungan kula bika kelan panjenengan minal ajzi saking apes, lemah Lemah ini maksudnya tidak berdaya ya. Wal kasalilan malas. Kalau malas ini sebetulnya ada kemauan, ada kemampuan, tapi tidak ada kemauan ya. Kalau ajzi ini memang tidak berdaya ya. Wal kasalilan malas ya. Malas itu penyakit ya. Sebetulnya orang itu mampu, tapi malas ya. Banyak orang cerdas tapi malas, nggak mau belajar ya, seneng nganggur ya, itu penyakit ya. Malas itu kunci miskin. Malas dan miskin itu satu RT, deket. Malas itu menyebabkan miskin ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW diriwayatkan suatu saat Kanjeng Nabi ini masuk ke masjid. Dia menemui seorang sahabat namanya Abu Umamah. Abu Umamah waktu siang kok di masjid. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu di masjid? Kata Abu Umamah, saya sedih, galau. Kenapa? Banyak utang. Orang kalau banyak utang, pikiran tidak tenang. Terus Nabi mengatakan, maukah kamu saya kasih doa supaya tidak banyak utang? Nabi mengatakan, iya mau. Doanya sama ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi ketika ada orang banyak utang, Nabi mengajarkan dia bukan doa Allahumma kaya, Allahumma uang, bukan. Tapi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan saya dari lemah dan malas ya. Artinya orang itu jadi miskin, banyak utang. Salah satu faktornya ya malas itu ya. Jadi nyalahkan keadaan karena malas. Memang hidup ini ya nggak ada gampang, mesti sulit ya. Kalau kita cuma menyalahkan keadaan, tidak selesai masalah. Ini corona, ini ekonomi lesu, ini apa, hidup ini selalu banyak kesulitannya. Makanya kata Imam Atta, la tastaghribanal aqdar ma dumta fi hadhid dar. Jangan kamu anggap aneh hidup banyak cobaan selama kamu masih ada di dunia. Memang dunia ini tempat cobaan ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira imma syakiran wa imma kafura. Memang dunia ini dicampur cobaan, senang, suka, duka, ini sudah gayanya hidup ya. Makanya salah satu resep hidup supaya tidak jatuh ya, tidak miskin, itu jangan malas ya. Indikator malas itu apa? Pagi tidur. Udahlah, anak yang pagi tidur itu pasti malam main game. Itu 99,9%. Anak yang pagi ngantuk, deloyor, angel tangi, itu penyebabnya malamnya dia main YouTube, game. Akhirnya pagi sulit bangun ya. Nah itulah kunci dari malas. Kalau sudah malam gak tidur, pagi ngantuk. Kalau sudah ngantuk, gak ngaji, gak kerja, gak sekolah, lapo turu. Kayak kucing isuk turu.
hidupnya tidak berkah. Makanya kamu harus merubah ya. Rubah kebiasaan buruk ya. Pagi supaya bangun. Sebab waktu pagi itu diberkahi. Karena Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang bangun pagi. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi ya. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang tidak bangun pagi ini sulit menjadi kaya, sulit. Sebab tidak mendapat bagian dari doanya Kanjeng Nabi ya. Maka jangan jadi malas ya. Kita mohon pada Allah jauhkan dari sifat lemah dan malas. Wal jubni lan cerih. Cerih ini penakut ya. Sifat penakut itu jelek ya. Orang penakut itu tidak berani menghadapi kenyataan. Wal bukhli dan bakhil. Ini juga penyakit ya. Bakhil ini penyakit. Orang bakhil tidak disukai orang. Wal haramilan pikun. Pikun nek bahaya nek pikun nih. Lalian, muto dan seterusnya ya. Nauzubillah. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Wa a'udzu nyuwun kaparak ingsun bika kelawan panjenengan min adzabil qabri saking siksa kubur ya. Minta jauhkan dari Allah dari siksa kubur ya. Wa a'udzubika minan nar. Wa a'udzu an nyuwun kaparak ingsun bika kelawan panjenengan min adzabin nari saking siksa neraka ya. Ini doa yang diajarkan Nabi ya. Ini bisa dibaca kita semua umat Muhammad SAW. Silakan mengambil doa-doa ini ya. Ini doa-doa diajarkan Nabi. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzu nyuwun kapaurek saingsun bika kelan panjenengan min fitnatil mahya saking siksane urip wal mamati lan mati ya. Siksa kehidupan ini ya cobaan yang membuat kita kehilangan kesabaran ya. Siksaan di kematian itu ya mungkar nakir dan azab kubur dan seterusnya. Ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Makanya hendaknya ini doa-doa yang bisa dibaca oleh kita semua ya. Doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling populer ya. Doa Nabi juga. Allahumma doa Allah rabbana tu pangeran kula atina mugi paring panjenengan nak ing kula. Ya Allah semoga engkau memberi kami fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan. Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia. Dan ini ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Wa fil akhirati hasanah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang orang minta fid dunya hasanah saja, fama lahu fil akhirati min khalaq. Kalau kamu cuma minta kebahagiaan di dunia aja, kamu tidak dapat bagian di akhirat ya. Tetapi kalau orang mukmin mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Jadi jangan hanya minta di dunia saja ya. Orang-orang non muslim mungkin hanya minta di dunia. Minta di dunia hidup nyaman, banyak duit ya, banyak ini, banyak itu. Tapi bagi kita orang Islam tidak cukup hanya fid dunya hasanah ya. Sebab kita harus berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah nih, ayat 200. Kalau kita minta doanya lengkap fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta di dunia yang baik, di akhirat juga yang baik. Wa qina adzabannar. Mohon perlindungan dari siksa neraka.
Kalau kita melakukan doa ini, maka Allah akan meneruskan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ya. Jadi kita jangan hanya minta di dunia, tapi mintalah kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah ini nggih kata isine napa mawon. Kebaikan di dunia ini nomor satu sehat. Sehat ini nikmat tertinggi. Duit tidak ada artinya kalau tidak sehat. Terus yang kedua apa? Kecukupan. Orang ini kalau di dunia cukup, ekonominya cukup, serba cukup, ini hidupnya tenang. Terus dalam kitab Faidul Qadir disebutkan fid dunya hasanah itu sihah wal kafaf wal afaf ya. Kecukupan, perlindungan, wa taufiq lil khair, pertolongan untuk mudah berbuat baik. Itu fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, apa itu ya? Pahala, rahmat ya. Wa qina adzabannar, minta dijaga dengan ampunan Allah dari siksa neraka. Siksa yang disebabkan perbuatan kita ya. Allah itu tidak akan menzalimi kita ya. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Jadi kalau kita masuk neraka, itu ya ulah kita sendiri. Makanya kita mohon wa qina adzabannar itu, ya Allah jaga kami dengan ampunanmu, dengan kemurahanmu, ada benar dari siksa neraka. Sebab kita ini ya yang menyebabkan masuk neraka ya dosa kita sendiri gitu loh. Ada juga satu riwayat dari Sayyidina Ali yang dimaksud fid dunya hasanah itu adalah al-mar'atus sholihah. Fid dunya hasanah itu istri yang sholihah. Karena kalau kamu istrimu tidak solihah, hidupmu akan susah ya. Istri sing tukang moroti duit, istri sing tukang selingkuh, wah bisa gila kamu. Jadi minta fid dunya hasanah ini termasuk minta istri yang solihah. Wa fil akhirati hasanah itu ya bidadari ya. Wa qina adzabannar itu ada yang maknai siksa neraka itu kalau di dunia ada apa? Imra'atus su, perempuan yang jelek itu neraka dalam hidup kita ya. Perempuan yang jahat itu hidup di neraka sudah. Pasangan yang jelek itu akan membuat hidupmu seperti di neraka. Sebelum dimati kamu sudah di neraka di dunia. Panas terus ya. Bayangkan kalau kamu punya istri jahat. Wah, alhamdulillah ya. Hidupmu tidak akan tenang. Makanya fid dunya hasanah itu salah satunya untuk para jomblo-jomblo ini minta diberi pasangan yang baik ya. Sebab cantik pun tidak menjamin ya. Istri cantik belum tentu bahagia, apalagi jelek. Tambah nemen-nemen. Makanya ya pasangan yang baik itu ya, baik itu suami atau istri ya, fid dunya hasanah itu. Di antara hasanah di dunia itu pasangan yang bagus ya, jodoh yang baik ya. Karena kalau jodohmu itu jelek, di dunia kamu sudah panas seperti di neraka gitu loh. Rumah tangga yang tidak tenang itu kan neraka. Sebab tidak ada tempat berlindung selain dari rumah kita ya. Kita ini di luar rumah sudah bertempur. Rumah itu adalah tempat beristirahat untuk para suami dari pertempuran hidup ya. Di luar kerjaan susah, keras, di rumah dia butuh tenang. Lah kalau sudah di luar dia perang, ke rumah perang lagi, tewas dia, perang terus ya. Maka dia perlu rumah tangga yang tenang ya. Itu lebih penting ya. Jadi kamu jangan cuma memilih yang cantik, kamu akan menyesal. Bab cantik itu cuma sebentar. Umur 50 gak ada cantik sudah. 70 aduh, hanya titik puspa mungkin yang masih cantik gitu. Selebihnya tidak ada sudah. Makanya memilih pasangan hidup ini penting ya. Ojo sembrono ya. Nah ini bagi yang masih jomblo-jomblo, termasuk ustadz-ustadzah ini, hati-hati ya. Carilah istri yang pondokan ya.
suami juga yang pondokan. Ya minimal ngertilah agama gitu ya. Jangan asal ini tidak jelas ya. Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Itu hadis tadi, doa Rabbana atina itu rawahul Bukhari. Ini hadis sahih. Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Di antara doa Nabi yang lain adalah Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Allahumma doa Allah la aisa ora ana penguripan kang langgeng, tidak ada kehidupan abadi ya. Illa aisul akhirah, angin penghidupan di akhirat ya. Ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam suatu saat Nabi mengatakan begitu, Allahumma la aisa illa aisul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Begitu. Itu doa Kanjeng Nabi pada waktu membaiat mereka untuk berjihad. Jadi waktu para sahabat muhajirin dan ansar waktu menggali Khandaq ya, perang Khandaq gitu, perang parit itu. Kemudian mereka dalam kepayahan itu ya, Nabi mengatakan begitu, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Jangan putus asa kesulitan di dunia. Kehidupan abadi adalah kehidupan kita kelak di akhirat ya. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Maksudnya Nabi berdoa ini mengingatkan kepada umatnya supaya menganggap enteng urusan dunia ya. Jangan di dunia ini jadi itu segala-galanya begitu loh. Jangan dunia ini kamu pertaruhkan semuanya ya. Akhiratlah tujuan kita ya. Jadi kesusahan seperti apapun, waktu itu doa diucapkan ketika di persiapan perang Khandaq gitu ya. Ketika menggali tanah dalam keadaan panas itu, Nabi mengatakan Allahumma la aisha illa aisul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah ya. Supaya mereka itu kuat semangat ya. Tidak ada artinya kesulitan hidup di dunia, kita semua akan kembali di akhirat. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Doa Nabi selanjutnya, Allahumma doa Allah, ighfir mugi ngapura panjenengan, ya Allah ampuni li pada kami, ya Allah ampuni dosa kami. Khati'ati ing keluputan kula, ya Allah ampuni kesalahan kami. Wajah lilan kebodohan kula. Ada kalanya kesalahan itu karena kita nggak ngerti, karena kebodohan kita. Wa israfi lan oleh ngliwati wates kula. Israf itu berlebihan. Mungkin kami berlebihan fi amri dalam perkara kula. Maksudnya mohon maaf kalau kita ini berlebihan dalam segala sesuatu ya. Seringkali kita ini kan reaktif berlebihan. Wa malan ing perkara anta kang utai panjenengan iku a'lamu luwih ngudaneni luwih ngeruwi bi kelawan ma mini saking kula. Maafkan dosa yang engkau lebih tahu dari kami. Maksudnya ini Nabi mengajarkan kita untuk minta ampunan total yang kita tahu dan tidak tahu. Allahumma ighfirli, Allahumma doa Allah ighfir mugi ngepura panjenengan lima ring kula ma ing dosa qadam tu kang wis nglakoni kula wa malan perkara akhir tu kang ngakhiraken kula yang akan terjadi di depan. Wa malan dosa asrar tu kang nyamaraken kula yang kami sembunyikan, dosa yang kita lakukan diam-diam. Wa malan dosa a'lan tu kang ngedengaken kula yang kita lakukan terang-terangan. Antal muqaddimu, antau te panjenengan iku al muqaddimu zat kang disiaken. Wa antau te panjenengan iku al muakhiru zat kang ngakhiraken. Wa antau te panjenengan ala kulli syai'in
Ing atase kabehane suci-wici iku qadirun kang kuwasa. Loh, Kanjeng Nabi ya tidak punya dosa loh Kanjeng Nabi itu. Mana ada Nabi punya dosa? Nabi itu maksum. Yaghfirulakallahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu dosanya yang depan belakang sudah diampuni semua. Loh, Nabi kok masih mengajarkan doa seperti ini? Doa ini kan doa pengampunan yang total. Ya Allah, ampuni saya, dosa saya, ketidaktahuan saya, kesembronoan saya, apa yang Kau Maha tahu dari saya, ampuni dosa saya yang terdahulu yang akan datang. Loh, Nabi itu minta maaf sedemikian rupa, semuanya dimintakan ampun. Padahal Nabi tidak punya salah. Ini kan nyuntuni ke kita, jangan sombong, kita ini banyak dosa. Kok istighfarnya edeng-edeng, astagfirullah, astagfirullah. Nabi itu loh tidak punya dosa. Jaluk nang Gusti Allah itu lengkap. Allahumma firli khotiati wajahli. Ya Allah, ampuni saya, dosa saya. Mungkin saya tidak sengaja atau saya tidak tahu. Betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Ya. Jadi Nabi itu berdoa ini total gitu, nggak tanggung-tanggung ya. Minta ampun dosa yang kayak saya tahu, yang saya tidak tahu, yang sudah saya lakukan, yang akan saya lakukan. Nabi mendetail sekali minta maaf. Padahal Nabi tidak punya dosa ya. Ini pelajaran bagi kita ya, untuk lebih banyak minta ampun pada Gusti Allah. Betapa tawaduknya Kanjeng Nabi, tidak punya dosa tapi minta ampun seperti itu. Sementara kita yang tiada hari tanpa dosa, istighfare aras-arasen ya. Nabi tidak punya dosa, istighfarnya mendetail seperti ini ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani. Ini yang agak panjang ya. Ini bisa kamu pilih. Kamu bisa mengambil doa Nabi yang pendek ataupun yang panjang. Jadi kamu boleh milih ya. Mau yang panjang, mau yang pendek. Doa Nabi ini banyak sekali ya. Allahumma innaka tasma'u kalami. Allahumma doa Allah, innaka sunni panjenengan iku tasma'u ngrungu panjenengan kalami ing ucapan kula. Ya Allah, Engkau mendengar ucapan saya. Wa tara lan ningali panjenengan makani ing panggonan kula. Ya Allah, Engkau tahu tempat kami. Kita duduk di sini, Allah tahu ya. Kamu sedang apa, Allah tahu ya. Wa ta'lamu sirri wa alaniyati. Wa ta'lamu lan ngawuri panjenengan sirri ing rahasia ingsun, apa yang di hatiku Engkau tahu ya Allah. Wa alaniyati lan perkara ngedeng ingsun, perkara yang tampak apalagi yang di dalam hati Allah tahu. Yang kita lakukan apalagi. La yakhfa 'alaika syai'. La yakhfa ora samar alaika ingat saya panjenengan apa syai'un suci-wici. Tidak ada satu yang tersembunyi darimu ya Allah. Ini pengakuan kita itu wis ngaku ya, saya sudah beginilah ya Allah. Engkau Maha tahu keadaan saya ya. Wa anal ba'isul faqir wa ana ta'ingsun iku al ba'isu wong kang kapeksa, orang yang tidak berdaya. Al faqiru kang banget butuhi. Aku ini hambamu yang tidak berdaya, yang sangat fakir. Al-mustaghisu kang jaluk tulung, al-mustajiru kang nyuwun selamat. Ya Allah, aku hambamu yang tidak berdaya, yang sangat fakir, sangat butuh pada Rahman. Mohon pertolongan, mohon perlindungan ya. Al-wajilu kang wedi, aku ini orang yang ketakutan. Al-musfiku tur banget wedine, saya ini sangat takut atas dosa-dosa kita. Al-muqirru kang ngakoni bidzambi kelan dosane wong, saya mengakui dosa-dosa.
Jadi kita ini harus ngaku, dosa banyak jangan dianggap kecil. Ya Allah, saya mengakui semua dosa-dosa saya, kesalahan saya, kesembronan saya. Maka as'aluka, setelah ngaku harus ngaku. Kalau nggak ngaku berarti kita nggak rumongso salah ya. Orang bersalah itu gentle, ngaku. Setelah itu minta maaf. Kalau cuma minta maaf nggak ngaku, ya berarti dia bohong. Pertama pengakuan dulu, ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau maha melihat. Saya ini lemah, bersalah, berdosa, tidak mampu. Ya Allah, pasrah, as'aluka, baru minta. As'alu nyuwun ingsun ka ing panjenengan mas'alatal miskini koyok penjalui wong kang miskin. Saya mohon padamu ya Allah sebagai permintaan orang yang miskin, permintaan orang yang betul-betul membutuhkan. Wa abdahilu lan nyuwun lan DP ingsun merendahkan diri saya ilaika maring panjenengan ibtihalal mudhnibi dzalil kelawan DP ini wong kang lakoni dosa adzalili kang ino. Jadi mengaku ya Allah kami mohon, kami takut, kami apa DP bahasa Indonesia apa? Merintih-rintih, memohon-mohon ya Allah sebagai hamba yang penuh dosa dan sangat hina ya. Jadi ada pengakuan dosa, merasa salah gitu loh. Waktu kalian nyuwun ingsun ka ing panjenengan doa al khaifil muttar, doa al khaifi kalian dungane wong kang wedi al muttarri kang kasereng. Kasereng itu yang sangat terpaksa, yang sudah tidak mampu. Man rupane wong khodoat kang DP merendah laka maring panjenengan oporo obatuhu guluneman dirinya. Ya Allah, aku mohon padamu dengan permohonan seorang hamba yang hina, yang tunduk kepadamu ya Allah. Jadi merendah betul, minta betul. Saya tidak mampu, saya tidak berdaya ya Allah. Itulah. Wa fadat laka ibaratu. Wa fadat lang mili laka maring panjangan opo aprotuhu luh itu air mata nih. Doa orang yang penuh tangisan ya. Luh itu air matanya, air mata yang mengalir. Wa dzallalaka jismu wa dzallalan tati inolaka maring panjenengan opo jismuhu awa iman. Dengan doa orang yang terhina sekali dirinya di depanmu ya Allah. Waraghimalan kerumpung laka maring panjenengan opo anfuhu irung iman. Roghima anfu ini istilah dalam bahasa Arab itu celaka. Doa orang yang sangat celaka. Karena apa? Orang itu kehormatannya itu kan di hidung. Wong ketok ganteng, ketok ayu lah irunge bangir. Coba irunge cuklek. Maju tapi irunge cuklek. Yo entek ayu deh. Ganteng irunge pesek, urung. Nah, makanya dalam bahasa Arab orang celaka itu disebut gerumpung irungi. Gerumpung irungi artinya jelek gitu. Orang yang jelek ya. Karena hidung ini simbol ganteng, irungi gak ono ya elek ya. Allahumma setelah menghibah-hibah terus minta pada Allah. Allahumma tuh Allah la taj'alni mugi mboten dadi akan panjenengan ni ing kula. Jangan jadikan aku bidu'aika kelawan donga ing panjenengan syakiyan ing wong kang cilaka. Ya Allah, jangan jadikan saya dengan berdoa kepadamu menjadi orang yang celaka. Artinya jangan sampai doa saya tidak dikabulkan ya Allah. Wa kun lan ono panjenengan bi kelawan kula iku raufan zat kang maha welas rahiman turyo moho melasi. Hendaknya engkau maha pengasih kepada kami ya Allah. Ya khairal mas'ulin, wahai zat luweh bagus zat kang den suwuni, zat yang diminta yang terbaik, yang dimintai. Artinya yang sangat peduli pada orang yang minta itu khairal mas'ulin. Wa ya khairal mu'tin, lan luweh bagus zat kang paring. Jadi ini tadarru
tadarruknya Nabi, memohon, menghibah ya. Kanjeng Nabi itu loh kekasih Allah. Kanjeng Nabi itu loh manusia tanpa dosa. Dungone kayak gini. Dungo ya Allah kami tidak berdaya, ya Allah kami sangat hina ya Allah. Bayangkan ya, Nabi menempatkan dirinya itu sedemikian tawadhu ya. Tidak berdaya, banyak dosa, celaka. Waduh. Ini kan kalau kita pahami artinya itu merupakan bentuk pengakuan yang tawadhu luar biasa ya. Ketawaduan yang habis notok gitu loh, tidak berdaya. Jadi pengakuan bahwa saya tidak punya apa-apa ya Allah, hanya Engkau yang bisa nolong saya. Yo. Di sinilah doa itu menjadi mustajab ya. Salah satu kunci doa didengar Allah itu kalau orang itu sudah merasa tidak punya apa-apa ya. Coba lihat doa Nabi, redaksi doa yang baru saya baca itu. Betapa Nabi menempatkan dirinya itu sedemikian rendah ya. Ya Allah, saya mohon padamu sebagai orang yang mengakui kesalahan, yang takut, yang hina, yang rendah. Jadi Nabi itu menempatkan dirinya pada posisi yang saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa ya. Loh, tidak ada kesombongannya sama sekali ya. Ini Nabi loh, nggak ada dosa, nggak ada maksiat, nggak ada salah. Tapi Nabi menaruh posisinya sedemikian merendah ya. Tawadhu, tidak ada yang tawadhu. Ini sudah pol ini. Kalau kita pahami artinya ini tawadhu yang sudah notok ini ya. Inilah yang menyebabkan doa dikabulkan Allah ya. Karena Allah sudah menjamin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara. Sodako itu untuk orang yang melarat ya. Artinya kalau kita masih ada kesombongan, kalau kita masih ada rasa hebat, masih ada rasa ngetop, ya sulit doa dikabulkan. Kalau kita masih merasa angkuh, sulit ya. Nabi aja sudah menghilangkan semua ya. Seakan-akan diri penuh dosa ya. Loh, Kanjeng Nabi loh doanya semelas ini ya. Makanya doanya dikabulkan oleh Gusti Allah. Ini juga contoh buat kita ya. Hendaknya kita ini mengakui dosa. Sama dengan doa Nabi Yunus itu loh. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan, Nabi Yunus berdoa gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pengakuan dosa, kerendahan diri, itu loh yang membuat ditolong oleh Allah ya. Kalau masih sombong, Nabi Yunus gak minta, ya Allah tolong saya, selamatkan saya. Enggak. Nabi Yusuf berdoanya la ilaha. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku orang-orang yang zalim, maha suci Engkau. Nabi loh ya, Nabi Yunus menganggap dirinya minadh dhalimin ya. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertadarruk dalam doa ini, menjadi orang yang sangat penuh dosa, tidak berarti, tidak punya apa-apa ya. Dan inilah adab doa ya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Orang itu kalau sudah merasa fakir, tidak punya apa-apa, dia dapat pemberian ya. Yang diberi itu orang yang fakir. Artinya kalau kita itu hati kita sudah kosong, fakir, tidak ada sumbung sama sekali, pemberian Allah datang ya. Tapi kalau masih ada sumbungnya, ada soknya, ada ininya, sulit doa dikabulkan oleh Gusti Allah ya. Makanya ini diantara adab doa yang diajarkan Rasulullah SAW ya. Selanjutnya itu hadis riwayat Tabrani an Ibnu Abbas. Allah maslih zata bainina. Doa Nabi selanjutnya, Allahumma doa Allah aslih mugi bagusi panjenengan zata bainina ing wong kang duweni permusuhan, ing permusuhan. Maksudnya ya Allah perbaiki hubungan di antara kita yang sedang bermusuhan. Artinya ini minta supaya di antara kita jangan ada permusuhan.
Allahumma aslih dzata bainina. Ya Allah, perbaiki hubungan orang yang sedang bermusuhan di antara kita ya. Wa alif baina qulubina. Wa alif lan mugi ngerukunaken panjenengan baina qulubina antara pira-pira hati kita. Semoga hati kita ini saling ditundukkan oleh Allah menjadi rukun ya. Jadi Nabi itu menganjurkan kerukunan. Sampai beliau berdoa minta dirukunkan. Jadi rukun ini penting ya. Wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Wahdina mugi nuduhaken panjenengan ing kita subulas salami ing pira-pira dalan keselamatan. Ya Allah, tunjukkan kami jalan keselamatan. Wa najjina minadz zulumati lan nur. Wa najjina lan mugi nyelamataken panjenengan ing kita minadz zulumati saking pira-pira kepetengan, kegelapan ilan nuri maring cahaya nur. Wa jamnibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Wa jannib mugi ngetuaken panjenengan ing kita al fawahisa ing pira-pira penggawe Allah. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan tercela. Ma rupani perkara dhahara kang pertelo apa ma minha saking fawahis wa malan perkara batona kang samar. Jauhkan kami dari perbuatan jelek terang-terangan ataupun diam-diam. Allahumma barik lana fi asma'ina. Allahumma du Allah barik mugi paring barokah panjenengan lana maring kita fi asma'ina ing dalam pira-pira pengrungu kita. Ya Allah, berkailah pendengaran kami. Muga-muga gak budek. Budek tidak mendengar ataupun budek tidak mendengar kebenaran. Berkahi telinga kami supaya mau mendengar kebaikan, mendengar nasihat. Wa absorina lan pira-pira peninggal kita. Berkahi mata kami supaya melihat yang benar itu benar. Wa qulubina lan pira-pira hati kita. Berkahi hati kami. Wa azwajina lan pira-pira bojo kita. Maksudnya pasangan hidup kita. Berkahi supaya pasangan hidup ini jadi pasangan yang soleh atau solihah. Wa dzurriyyatina, berkahi anak turun kami, pira-pira anak turun kita. Jadi minta diberkahi keluarga dan mohon diberkahi anak cucunya. Wa tub alaina, wa tub lan mugi nerima taubat panjenengan alaina ing atase kita. Inna kasih panjenengan anta panjenengan iku at-tawwabu zat kang akeh ngapura ar-rahimu kang moho ulas. Waj'alna syakirin, waj'alna mugi dadakan panjenengan ing kita syakirina ing pira-pira wong kang syukur. Ya Allah, berilah kami hati yang selalu bersyukur. Sebab kalau kita selalu bersyukur berarti nikmat itu akan bertambah ya. La in syakartum la azidannakum. Maka kita ini supaya hidup ini nikmatnya tidak hilang harus bersyukur. Makanya minta ya Allah jadikan kami orang yang bersyukur. Supaya apa? Rahmat ini tidak berubah ya. Kalau kita tidak bersyukur akan terjadi perubahan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dia itu berubah, Allah juga berubah. Makanya kita harus terus bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum. Lini nikmatika maring nikmat panjenengan. Ya Allah, jadikan kami selalu bersyukur pada nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Musnina biha, mustina tur wong kang ngalem biha kelan mengkono nikmat, selalu bersyukur memuji atas nikmat. Qabilina pira-pira kang nerima laha maring nikmat, selalu menerima nikmat. Wa atimmaha alaina, mugi nyempurnaaken panjenengan hak nikmah alaina ing atase kita. Nah, ini salah satu doa yang agak panjang ya. Tapi ini semua doa Nabi ini bagus ya. Sahabat itu sedemikian terampil ya mencatat doa-doa Nabi.
Ada macam-macam, mungkin ratusan doa Nabi itu. Ini diantaranya yang kita baca hari ini. Maka kita berusaha ngambil salah satunya, walaupun tidak semua. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang paling minim itu doa sapu jagat. Kalau bisa yang lain juga bagus ya. Doa itu tidak ada yang sia-sia ya. Man ruziqad doa ruziqal istijabah. Siapa orang oleh Allah diberi rezeki untuk mau berdoa, maka Allah akan memberi dia ijabah. Jadi sesungguhnya ijabah itu sudah diskenario oleh Allah. Doa kita itu menjalankan skenarionya Allah. Jadi bukan berarti doa kita manjur, saya doa dikabulkan, saya doa dikabulkan. Bukan, itu QR. Allah memang mau memberi, lalu hati kita digerakkan untuk berdoa gitu loh. Karena Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh manusia ya. Jangan merasa dirimu, aku ini tungguku mandi. Oh jangan, sombong itu ya. Kita ini tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tetaplah memohon. Selama kita mau memohon, berarti ada harapan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjamin ud'uni astajib lakum ya. Allah sudah menjamin. Dan Allah menyuruh ud'uni, mintalah ya. Orang lain dimintai gak mau, Allah malah menyuruh mintalah. Sebetulnya banyak ulama itu yang gak mau minta, malu. Allah itu sudah tahu yang di dalam hati kok masih minta. Tapi karena diperintah oleh Allah, ud'uni, dia melaksanakan perintah. Jadi berdoa itu demi melaksanakan perintah. Karena Allah menyuruh ud'uni astajib lakum. Seandainya tidak diperintah oleh Allah, banyak para ulama itu yang malu, gak mau berdoa. Saya pernah bertemu seorang ulama ya, yang saya minta doa gak mau. Dia bilang malu saya berdoa itu. Wong Allah sudah tahu kok, yang mau kita minta apa itu Allah tahu. Kalau saya minta ini saya akan suudzon, Allah gak tahu baru saya ucapkan. Memang begitu secara adab ya. Mereka minta itu malu. Wong Allah itu sudah tahu kok sih diomongi. Tapi karena ada perintah Allah ya, maka kita mendoa itu mengamalkan atau mengikuti perintah Allah. Allah menyuruh kita. Kalau disuruh tidak taat, nanti Allah marah. Maka berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, akan saya beri ya. Allah sudah menjamin. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya terserah Gusti Allah. Berapa jumlahnya terserah Gusti Allah ya. Yang penting semoga Allah memberi semua kebaikan pada kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.